Halo sahabat Indonesia, siapa bermain api di Omnibus Law? Ini sekarang lagi tren. Hari ini, kemarin, dan esok semua sibuk membakar Omnibus Law. Omnibus, Anda tahu? Itu adalah bus yang pertama kali diperkenalkan di Paris tahun 1820. Itu bus yang bisa mengangkut begitu banyak orang. Makanya disebut dengan bus omni atau omnibus. Kemudian sejarahnya omnibus ini dikembangkan di Amerika Latin menjadi semua saja yang bisa masuk dalam satu keranjang dinamakan omnibus. Gitu. Kalau Anda makan semua hal dan digabungkan dalam satu perut, namanya perut Anda adalah perut omnibus, katanya begitu. Nah, sahabat Indonesia, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang merangkum begitu banyak undang-undang yang ada untuk dipadukan, disatukan dalam suatu kerangka undang-undang yang integratif. Itu semangat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Karena apa? Indonesia dari dulu terkenal undang-undang satu ke undang-undang yang lain saling tabrakan. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Makanya dia memerintahkan pembantunya dan kerjasama dengan anggota DPR untuk membuat yang namanya Omnibus Law. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang Omnibus Law dan ada 11 klaster. Nah, salah satu klaster yang mendapatkan resistensi cukup keras adalah klaster Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang sedang ramai. Sahabat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu luar biasa. Semangatnya adalah memadukan undang-undang yang saling bertabrakan selama ini dalam satu undang-undang yang permanen yang mengatur semuanya. Bukan hanya pekerja, tapi juga iklim usaha yang menyangkut masalah iklim investasi di Indonesia. Kita membutuhkan itu. Kenapa? Terkhusus pada saat pandemi sekarang kita membutuhkan recovery yang luar biasa, dan itu kita membutuhkan investor asing untuk masuk di Indonesia. Sahabat Indonesia, Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor. Kenapa? Bukan karena sumber daya kita tidak melimpah, bukan karena apa. Yang paling utama ternyata karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Itu yang mereka katakan. Hukum atau peraturan sering tumpang tindih sehingga mereka bingung. Nah, ini yang akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu undang-undang yang sangat integratif yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerja. Artinya ini penyempurnaan dari undang-undang yang ada. Bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan para pihak yang di dalamnya. Dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak ada satupun pasal-pasal yang merugikan buruh atau pekerja. Tidak ada satupun yang merugikan asosiasi pengusaha atau investor. Intinya Presiden Jokowi ingin membuat iklim usaha yang kondusif. Makanya beliau ingin dikenang sebagai Bapak Omnibus Law di Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa Omnibus Law, khususnya yang klaster Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, begitu mendapat tolakan? Nah, ada beberapa hal. Saya mengkritik juga pemerintah dan DPR bahwa mungkin selama ini pemangku kepentingan yang ada mulai dari asosiasi pekerja atau federasi buruh atau yang lain-lain atau mungkin akademisi kurang didengar suaranya. Makanya menimbulkan resistensi. Tapi kalau dari versi pemerintah atau versi DPR, mereka sudah melakukan itu. Mungkin kurang optimal. Nah, sahabat Indonesia, beberapa hari ini muncullah tolakan-tolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.